Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu semuanya. Dan kita akan membaca Alkitab dalam perenungan firman Tuhan di kebaktian rumah tangga di malam hari ini. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Silakan Bapak Ibu Saudara semua menyiapkan terlebih dahulu Alkitabnya masing-masing. Kita membaca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Baik, Bapak Ibu Saudara, jika sudah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan telah memelihara kami sedemikian rupa sehingga di malam hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti kebaktian di rumah kami masing-masing, memuji Tuhan, dan juga sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di tengah keterbatasan kami, kiranya Tuhan yang mengaruniakan kami hikmat melalui Roh Kudus, sehingga kami memahami firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar peribahasa ataupun sebutannya istilah gitu ya. Ya, bisa dikatakan peribahasa gitu ya. Berlian walaupun di dalam lumpur dia tetap akan menjadi berlian. Ya. Jadi walaupun saya belum pernah melihat gitu ya, ada berlian di tengah-tengah lumpur, namun ketika saya membayangkan ya namanya berlian, perhiasan ya,
di dalam lumpur, ya dia tidak akan menjadi lumpur gitu ya. Dia akan tetap memberikan kilaunya gitu ya. Walaupun bisa jadi di tengah-tengah lumpur. Walaupun pada saat itu terpendam gitu ya. Tapi berlian tetaplah berlian gitu ya. Nah, ini mau mengungkapkan ya ini juga kalian dikaitkan juga dengan kehidupan seseorang, misalnya ketika seseorang memang pada dasarnya baik gitu ya, mau kondisi sekelilingnya tidak baik, dia akan tetap baik gitu ya. Walaupun orang-orang banyak menjahati gitu ya, dia akan tetap baik gitu kan. Dan tentunya saya sepakat gitu ya dengan istilah ini yang harus menjadi spirit orang Kristen dalam menjalani kehidupan. Orang Kristen itu harus seperti berlian yang terus memberikan kemilaunya walaupun di tengah lumpur, walaupun di dalam lumpur. Dia tidak akan menjadi lumpur. Dan ini pun yang hendak mau diungkapkan oleh Petrus kepada jemaat ataupun orang-orang pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ketika orang-orang Kristen pada saat itu mengalami penganiayaan, mengalami kehidupan yang berat, mengalami tekanan karena iman, ya diharapkan ya bahwa orang-orang Kristen di sana tidak justru malah berubah menjadi jahat. Ya. Namun tetap menyatakan kebaikannya. Bahkan di sini Petrus mengungkapkan ya, di pasal 2 ayat 1 supaya membuang segala kejahatan, muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Gitu. Walaupun bisa jadi dalam kehidupan di sana mereka mengalami itu. Ya. Mereka bisa jadi mengalami kejahatan. Mereka mengalami tipu muslihat, mengalami kemunafikan, kedengkian dan fitnah dari orang-orang yang ada pada saat itu yang mungkin memiliki perasaan tidak senang, tidak suka kepada orang Kristen. Diharapkan justru orang-orang Kristen, orang-orang pendatang di sini yang percaya Kristus diharapkan tidak melakukan hal yang sama. Bahkan di sini diungkapkan bahwa orang Kristen diharapkan menjadi bayi ataupun sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus menasehatkan kepada orang Kristen pada saat itu, bahwa di tengah kondisi yang sulit, tekanan pada saat itu, ada kejahatan, diharapkan justru orang Kristen menghayati diri seperti bayi yang baru lahir. Dan ini digambarkan kalau bayi baru lahir ini kan selalu ingin air susu yang murni, yang rohani gitu ya. Dan ini penggambaran sebenarnya haus akan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan itu mengalami pertumbuhan gitu ya. Bahkan ini pun kaitan dengan pertobatan yang terus dihayati terus menerus gitu ya. Jadi ya kalau menghayati Kristus sebagai juru selamat di tengah kondisi yang banyak tekanan, tidak baik, jahat, justru orang Kristen diajak untuk sama seperti bayi yang terus haus akan firman Tuhan dan dia mengalami sebuah pertumbuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam pengenalan akan firman Tuhan itu, dalam kehausan terus-menerus itu, sehingga orang percaya tidak menjadi sama dengan orang-orang yang pada saat itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak menjadi sama
seperti orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun justru senantiasa bahkan mengalami perubahan, bahkan di sini digambarkan. Bisa jadi orang percaya pada saat itu pun didiskriminasikan, gitu ya, ditekan, bahkan dianggap batu yang dibuang, gitu ya, tidak dianggap. Jangan membalas lagi dengan kejahatan, jangan membalas lagi dengan sesuatu hal yang buruk, gitu ya. Namun tetaplah menghayati diri untuk terus berbuah kebaikan. Bahkan di sini diungkapkan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah. Walaupun bisa jadi diperlakukan tidak mengenakan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang menyulitkan dalam kehidupan, dipandang sepele, gitu ya, dipandang hina mungkin oleh orang lain, bahkan direndahkan oleh orang lain. Namun justru di situ orang percaya yang menghayati kehadiran Kristus akan senantiasa menghayati bahwa dirinya pun menjadi batu yang sebagai pondasi sebuah rumah rohani seperti Kristus. Di sini digambarkan seperti Kristus yang dulu juga digambarkan seolah-olah dibuang, gitu ya, batu yang dibuang, namun justru menjadi batu penjuru dalam sebuah bangunan rohani. Orang Kristen pun diharapkan seperti itu, gitu ya. Apalagi di sini tema kita di malam hari ini menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Penghayatan kehidupan rohani kita, gitu ya. Kita hayati bahwa kita ini menjadi batu yang hidup. Ya, menghayati batu yang hidup di sini diungkapkan ya, tidak menjadi serupa dengan yang lain, ataupun dengan hal-hal yang jahat yang dilakukan kepada kita. Apalagi digambarkan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan susu, yang tentunya ini digambarkan sebagai bentuk kehausan akan firman Tuhan, ya. Nah, di sini apalagi juga diungkapkan di ayat 9, diungkapkan juga kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, gitu ya. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita diingatkan sama-sama bahwa kita ini merupakan batu hidup untuk pembangunan kehidupan roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa waktu lalu ada film Hollywood Joker itu ya, kan ada kutipan yang terkenal ya dari situ ya, bahwa orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Bahaya itu Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Bayangkan jika itu dimaknai benar-benar dalam, gitu ya, ataupun benar diiyakan, gitu kan, kita mungkin bisa jadi seperti Joker, gitu ya. Kenapa? Karena bicara tersakiti, setiap orang kemungkinannya bisa saja tersakiti sama orang lain, gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Bicara terkait dengan kata-kata, gitu ya, perbuatan, tindakan yang kemungkinannya besar menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita. Kita bisa jadi tertekan, kecewa, segala macam, gitu. Tapi kalau kita, ya, ketika kita mengikuti jejak Joker, bahaya. Dengan kondisi seperti itu bisa jadi kita tidak ada yang jadi orang baik. Kenapa? Karena bisa jadi kita semua pernah tersakiti hatinya. Dan tadi Joker bilang orang jahat itu karena dulunya adalah orang baik yang tersakiti, jadi orang jahat. Nah, kita diharapkan jangan seperti Joker. Walaupun kita tersakiti, kita jangan justru jadi orang jahat, gitu ya. Walaupun kita tertekan, walaupun kita menghadapi berbagai macam pergumulan,
tekanan, kita jangan jadi joker. Gitu ya. Namun justru kita menghayati seperti Kristus yang menjadi batu penjuru. Walaupun dibuang, walaupun disisihkan, senantiasa justru menjadi spirit pertumbuhan pembangunan kehidupan rohani kita. Sehingga dalam kondisi tertentu, tertekan, kita tetap jadi berkat. Orang mau merendahkan kita, orang bisa saja merendahkan kita, orang bisa saja membuat kita sakit hati gitu ya. Namun jangan sampai justru kita kehilangan pegangan di sana. Bahwa kita ini diutus oleh Tuhan untuk merasakan kasih karunia-Nya, berkat-Nya, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Menyalurkan kebaikan untuk bagi banyak orang. Nah, kita diingatkan bahwa sama seperti Petrus mengingatkan jemaat pada saat itu, walaupun kondisinya sulit, walaupun kondisinya tidak mengenakan, mungkin dianiaya sama orang lain gitu ya, tetaplah berbuah, tetaplah haus akan firman Tuhan dan bertumbuh, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan menjadi batu yang hidup untuk sebuah fondasi bangunan rohani yang berbuah bagi sesama. Ini yang tentunya kita diingatkan kembali dalam kondisi-kondisi sulit pada saat ini, gitu ya. Wah, ekonomi dan segala macam gitu ya. Mungkin ya saya sih berharap tidak ada yang mengambil jalan pintas. Karena kondisi sulit pada saat ini, sudahlah saya melakukan tindakan-tindakan yang jahat saja. Gampang jadi kriminal gitu misalnya gitu. Atau merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri gitu ya. Jangan. Pagi cepat kemarin di khotbah Minggu saya juga mengungkapkan bahwa orang Kristen ya seharusnya juga bisa meringankan beban sesama gitu ya. Jangan alih-alih kita disakiti orang lain, alih-alih kita dikecewakan orang lain, alih-alih kita mungkin merasa direndahkan oleh orang lain, kemudian sudahlah gitu ya, saya jadi orang jahat saja. Saya tidak mau ikut campur ataupun saya nggak mau tahu, bahkan mungkin membalas kejahatan dan perilaku orang jahat itu dengan kejahatan yang sama. Kita diingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan di malam hari ini, kita telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Dan dalam kondisi seperti itu Tuhan Yesus tetap hadir. Dan dia telah merasakan itu terlebih dahulu. Ketika merasa direndahkan, merasa dilecehkan, merasa bahkan menderita, Tuhan Yesus telah melewati itu semua. Dan ketika kita berhadapan dengan itu, kita diajak untuk sama-sama berpengharapan dalam Tuhan Yesus sambil tetap melakukan hal yang baik. Ya, kita tidak tahu. Saya yakin sih Bapak Ibu Saudara bicara terkait dengan kebaikan pasti akan ada dampaknya. Walaupun itu kecil. Walaupun itu mungkin membuat kita bergumul gitu kan. Aduh, orang ini sudah menyinggung perasaan saya, mengecewakan saya, membuat sakit hati. Saya sekarang harus berbuat baik lagi sama orang. Tapi itu saya yakini akan senantiasa berdampak positif dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menghayati. Walaupun itu hal yang kecil yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya. Setidaknya kalau ada yang ungkapan lain juga. Ketika kita tidak bisa menghentikan keburukan orang lain. Ketika kita tidak bisa menghentikan mungkin hal yang negatif yang dilakukan orang lain. Minimal kita jangan ikut menjadi negatif. Kita jangan ikut menjadi buruk karakternya. Tetaplah menjadi baik. Sama seperti tadi. Berlian gitu ya.
Mau bagaimanapun berlian tetaplah berlian, walaupun di dalam kubangan lumpur. Kita diingatkan untuk itu. Kita diingatkan sebagai batu yang hidup sebagai pembangunan rumah rohani kita. Bahkan menjadi berkat, menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pada saat ini, sangat dibutuhkan orang-orang baik untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terlepas kita mungkin ada hal yang dikorbankan. Mungkin kita bersentuhan ataupun berhadapan dengan berbagai macam hal yang membuat kita bisa saja menimbulkan konflik gitu ya. Namun kita diajak sekali lagi untuk tetap menyatakan kebaikan, untuk tetap menjadi baik, orang percaya yang selalu haus akan firman Tuhan, sehingga justru melalui tekanan, melalui kesulitan, bahkan mungkin perendahan yang dilakukan oleh orang lain, justru membuat kita semakin bertumbuh dalam firman Tuhan, dan kita tetap menyatakan kebaikan bagi sesama. Jadi berkat memuliakan nama Tuhan. Mari kita hayati firman Tuhan, kita lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Selamat menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan pimpin kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami tekanan, ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami mengalami kesulitan, bahkan mungkin kami dikecewakan orang lain, kami dijahati orang lain, kami direndahkan orang lain, kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk kami tetap menyatakan kebaikan. Karena Tuhan Yesus sudah mau baik bagi kami, sudah begitu baik dan melakukan banyak sekali kebaikan untuk kami, bahkan rela menderita dan mati untuk kami. Kami diminta untuk tetap menyatakan kebaikan Tuhan. Bahkan melalui kebaikan itu yang kami lakukan, walaupun mungkin kecil, kiranya pun senantiasa berdampak, berbuah bagi tatanan kehidupan bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun kami wujud nyatakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kembalikan kepada petugas liturgos. Tuhan Yesus memberkati.